Oke, Smart Design 106 di Untirta Smart and Energic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy together. Well, it's you again, of course, ya, on Dialog Siang. You guys are all with me lagi nih selama 2 jam ke depan ya, dari jam 10 sampai 12 siang ini. You are not to be alone because I will accompany all your activities to be more knowledgeable, because Smart Design, you have to be smart and energic ya. Oke, Smartizen ya, sudah waktunya aku mengudara kembali, tentu aja walaupun di libur nasional ya, 1 Juni 2021. Tapi tetap aja dong, Yusi semangat mengudara menemani Smartizen semua selama 2 jam ke depan ya. Wow, karena nih hari ini tuh hari libur nasional, jadi bukan sebuah alasan untuk meliburkan diri dari suatu aktivitas ya nggak sih? Kita harus tetap produktif, keep on istilahnya happy kayak gitu-gitu ya Smartizen. Oh iya, Yusi juga mau ngucapin ya buat Smartizen semua, semoga tetap dalam keadaan sehat ya, dan juga happy ya tentunya nih Smartizen semua. Oke, jadi sesuai sama tema kita hari ini. Waduh, tema apa nih emang Kak Yusi hari ini? Oke, jadi temanya adalah revolusi industri ya, dalam 4.0 till 5.0. Ini adalah tema global, grand theme kita hari ini. Jadi kalau misalkan Smartizen semua, ini istilahnya adalah seseorang yang gak jauh umurnya sama aku, pasti merasakan banget dong yang namanya revolusi industri 4.0, terlebih dalam tekanan di era digitalisasi saat ini ya kan. Jadi ini Smartizen semua ya, semua hal pastinya nih dalam beberapa dekade ini itu berkaitan dengan yang namanya produksi bisa lebih efektif. Kenapa demikian? Itu adalah pertanyaannya. Jadi semua hal ini bisa dilakukan sekarang ya melalui istilahnya lebih efektif lagi gitu. Dan itu kenapa kayak gitu? Gimana kita bisa memanfaatkan Google sekarang juga masuknya adalah sebuah teknologi terkini kayak gitu kan ya Smartizen. Dan juga Google Drive nih ya teman-teman semua, sebagai mesin untuk penyimpanan data di cloud-nya tentunya ya. Jadi teknologi yang memanfaatkan big data ini Smartizen itu seperti yang dipakai oleh Gojek ya, salah satunya Tokopedia kayak gitu, dan teman-teman lainnya nih Smartizen pun dengan yang namanya Tesla. Nah, Tesla ini berhasil mengembangkan mobil tanpa awak. Aduh, gimana ceritanya, gue nggak ngerti lagi ya kan. Dan juga Tesla ini juga bisa mengantar ya penumpangnya itu dengan otomatis. Keren banget nggak sih? Aku aja kalau parkir masih jedak-jeduk gitu, ini mobil tanpa awak, gimana ceritanya. Nah, untuk itu penemuan printer 3 dimensi yang bisa membuat berbagai macam barang juga salah satunya menjadi istilahnya contoh bahwasannya sekarang ini sudah memasuki revolusi industri 4.0 to 5.0 nih Smartizen ya. Jadi sederhananya juga nih revolusi industri 4.0 ini dunia kita tentunya memang sudah diselimuti dengan yang namanya teknologi. Wow. Tapi hal yang menarik adalah justru hal-hal seperti ini nih memicu perdebatan katanya. Waduh, kok bisa nih Kak Yusi? Jadi apakah segala hal yang ditambahkan teknologi itu benar akan menguntungkan kita as a human being, atau justru malah enggak? Itu adalah istilahnya isunya ya Smartizen ya. Oleh karena itu nih 2 tahun lalu di Jepang itu ada gagasan yang bernama Society for 5.0 yang dinamakan sebuah sikap di mana menjelaskan bahwasannya kita nggak terlalu mendepankan si teknologi ini tanpa memikirkan sisi manusianya tentunya, karena dampaknya bisa berbahaya ya Smartizen. Society 5.0 adalah konsep di mana masyarakat kita atau orang Jepang itu harus memanusiakan manusia dengan teknologi. That's it for our first bridging on this week ya, on this day I mean. Jadi Smartizen semua jangan kemana-mana, tetap temenin Yusi selama 2 jam ke depan. So I will
play the songs ya, karena juga sekarang 4.0, which means dulu kita nggak tahu teknologi, sekarang kita sudah melek teknologi, bahkan memahami yang namanya teknologi. Jadi ini bisa disebut gelap ke terang gitu gak sih, masa-masa gelap ke terang, which means yang seperti mau Yusi putarkan Peter Pan walau habis terang. I don't know how to sing it. Oke, Smartizen nih sesuai sama judul lagu ya, walau habis terang dari Peter Pan nih. Untuk hari ini nih, jadi kita harus happy banget dong, karena istilahnya sekarang kan libur ya kan, ceritanya tuh kita tuh harus tetap semangat walaupun libur ya Smartizen. Jadi harus tetap being productive in even you have no things to do gitu. Ayo gimana caranya being productive even you don't have list to do kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, karena terkadang istirahat itu juga merupakan suatu hal yang sangat-sangat dibutuhkan gitu kan ya Smartizen. Nggak apa-apa. Yusi sangat paham kok. Oke Smartizen, sesuai sama tema kita hari ini, di mana ya tekanan revolusi industri, revolusi 4.0 I mean till 5.0 ini, Yusi sekarang sudah ditemenin sama yang namanya Sadis nih Smartizen, atau sahabat diskusi. Waduh, jadi siapakah beliau? Itu adalah pertanyaan kita semua. Beliau ini merupakan seorang dosen di teknik metalurgi ya, Fakultas Teknik Untirta, dan juga kebetulan sekarang ini menjabat sebagai wakil dekan kemahasiswaannya nih Smartizen. Jadi benar-benar sahabat mahasiswa banget lah pokoknya. Kalau misalkan mahasiswa teknik nih yang ingin curhat mungkin bisa banget nih ke beliau ya. Jadi beliau itu seorang teknisi, bisa nggak disebut teknisi? Aduh, nanti kita tanyain aja kali ya. Namanya adalah dokter ya, Dr. T.I.R. Agus Pramono MT CS RP. Waduh. Yusi udah pusing banget nih Smartizen, karena nama Yusi karena belum sarjana ya, jadi masih Yusi marry your daughter, not really Yusi Gomez aja kali ya Smartizen. Jadi langsung aja kita flip kameranya nih ya, dan langsung say hello buat Pak Gus Pram. Wow, pasti kamu bingung kan kenapa aku nyebut Gus Pram. Langsung aja kita flip and say hello buat Pak Gus Pram. Halo Pak Gus Pram, selamat siang. Halo, selamat siang Mbak. Halo, selamat siang, dan apa kabar Pak? Alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat walafiat. Selalu bahagia tentunya. Tentu harus banget Pak, meskipun kita sedang di masa-masa seperti ini ya Pak ya. Mental number one. Oke Pak, kalau gitu mungkin Smartizen semua agak bingung kenapa Yusi nyebut Pak Gus Pram. Boleh kali tell a story brief tentang your background, ataupun kenapa aku bisa nyebut Pak Gus Pram nih? Ya baik, terima kasih. Jadi berawal dari sebuah organisasi yang cukup besar, organisasi Jamiah. Kebetulan saya mengabdi di sana di Nahdlatul Ulama ya. Jadi tahun 2005 itu saya menjabat sebagai ketua Tanfidiyah di Kota Kediri tentunya. Wow, Kediri ya, jauh juga nih. Waktu studi di Rusia, saya menjabat sebagai Rois Suriah PCNU Rusia sampai 2023. Kayaknya bisa bahasa Rusia nih. Makanya kebiasaan Gus itu kan sebenarnya calon kiai. Iya betul. Nah, kalau Gus saya ini sebenarnya antara calon kiai dan tidak. Karena panggilan Gus ini real. Real ya? Saya Gus Pramono. Karena namanya Agus Pramono. Gus Pram gitu kan. Dan memang insya Allah saya berobsesi untuk membangun pesantren di daerah Taman Cilegon ya. Insya Allah, amin. Punya tanah di sana, dan alhamdulillah ya. Mungkin 2-3 tahun lagi lah. Tinggal mencari donatur sebenarnya buat bangun pesantren khusus mahasiswa. Amin. Dan free. Wow, kita amazing sekali ya Smartizen ya Pak Gus Pram. Perlu dicatat bahwa pesantren ini nanti diperuntukkan bagi mahasiswa yang belum atau tidak mempunyai prestasi akademik. Jadi khusus yang mungkin IP-nya 1, IP-nya di bawah 2,5 gitu. Wow, keren sekali. Kok beda ya sama yang lainnya? Enggak, jadi kalau kita sebagai seorang pengajar itu akan berhasil kalau mampu mengangkat grade mahasiswa yang kurang berprestasi, kurang berpotensi menjadi berpotensi. Justru yang diangkat tuh yang dari zero justru ya Pak ya. I know. Kalau dari yang prestasi IP3, saya pikir nggak perlu diurus karena dia bisa mengurus dirinya sendiri kan. Karena
untuk prestasi saja mereka sudah oke gitu ya. Untuk betul. apa lagi diurus? Iya. Lebih baik kita mengurus yang perlu. Iya, yang perlu. Yang perlu, oke. Dan yang butuh ya Pak tentunya. That's it. Kembali lagi sama topik kita hari ini nih Pak. Menyesuaikan dengan hal-hal yang kita istilahnya sadari, lakukan, bahwasannya sekarang ternyata kita sudah memasuki revolusi 4.0 till 5.0 nih ya Pak ya. Ini sebagai mahasiswa deh, Yusi mau nanya ke Bapak nih, terkhusus Bapak juga dulu mahasiswa ya kan? Gimana sih Pak caranya mahasiswa nih supaya lebih kuat lagi, lebih bisa adapt terhadap yang namanya tekanan revolusi industri 4.0 sampai 5.0 ini itu sendiri Pak? Ya baik, terima kasih. Mungkin kita perlu tahu kronologi sejarah peradaban revolusi 4.0 dan sampai 5.0 ya. Oke. Jadi kita mungkin merujuk ke revolusi 1.0 yang digagas pada revolusi industri di Inggris saat itu. Oke. Di mana pada abad 18 itu perangkat-perangkat konvensional sudah mulai konversi atau dijadikan menjadi perangkat yang otomatis. Misalnya tenaga-tenaga yang tadinya digerakkan oleh hewan atau tenaga manusia diganti dengan tenaga mesin seperti mesin uap, penemuan James Watt. Atau bisa juga masalah perangkat di mana perangkat-perangkat siar seperti telekomunikasi elektronik yang dulu itu konvensional sekali ya. Maksudnya hanya dengan perangkat letter itu orang berkirim melalui merpati, melalui burung, dan sudah dirubah menjadi telepon seperti Alexander Graham Bell. Oke. Nah, dari situ kita loncat ke 2.0, 3.0 yang ini tidak banyak dipublish karena memang teknologi belum menunjang. Tiba-tiba kita dikejutkan dengan hadirnya atau munculnya revolusi 4.0 yang diinisiasi oleh negara-negara barat, terutama negara-negara Eropa, di mana pada substansi keberadaan revolusi 4.0 ini untuk mempermudah aktivitas manusia. Oke. Karena di Eropa Barat kita tahu bahwa jumlah populasi penduduk itu sangat minim, sangat jarang sekali, sehingga semua tools, semua perangkat itu dibantu oleh perangkat mesin, sampai muncullah kecerdasan buatan artificial intelligence. Iya. Oke. Nah, Jerman dengan beberapa perangkat revolusi industrinya dengan didukung oleh Swedia, Denmark, Belgia dan negara-negara Eropa Barat itu menciptakan itu agar sistem regulasi sistem peradaban teknologi ini bisa mensupport untuk kegiatan-kegiatan industri dan kemanusiaan tentunya. Jadi ambil contoh, saya real mengalaminya sendiri ketika saya dulu pernah kuliah di Rusia terus pindah apartemen, dan kalau dari asrama kan semi konvensional ya. Nah di apartemen ini praktis semuanya serba digitalisasi. Jadi cara buka pintu, buka pagar itu semua jadi satu di handphone gitu. Kan sangat terkejut ya. Sangat terkejut. Tadinya itu saya tinggal di namanya Gedung Khrushchev. Gedung Khrushchev ini adalah gedung yang dibangun era Presiden Khrushchev Rusia saat itu, Nikita Khrushchev. Nah begitu tinggal di apartemen yang dibangun dengan perangkat teknologi 4.0 itu sangat adaptasinya lumayan agak kaget juga ya, lumayan kaget, dimana semuanya diterangi oleh dibantu oleh tools perangkat digital gitu. Dan yang lebih kaget lagi ketika di situ transaksinya dengan manajer, ketika saya komplain masalah AC, masalah ruangan yang tidak kompatibel, justru tenaga operatornya manajer itu sendiri. Jadi tenaga manajer, tenaga operator, tenaga cleaning service, bahkan itu seorang manajer. Wow. Itu tahun 2015 ya. Artinya itulah revolusi 4.0. Semuanya hanya disesuaikan dengan satu orang, dengan tools. Jadi kalau dia mau membersihkan lantai nggak perlu dia cukup mengoperasionalkan robot. Artificial aging gitu. Nah, ini menjadi sebuah progres positif bagi Eropa ya untuk mengembangkan revolusi 4.0 di mana tools ataupun perangkat produk teknologi sekarang sudah digitalisasi, artinya semuanya sudah otomatis. Nah, kita sebagai negara Asia Tenggara tentunya, negara yang kelebihan populasi penduduk di Indonesia itu sekarang sudah sudah 260 juta jiwa ya. Jumlah penduduk di kita. Justru di Eropa itu makin berkurang. Justru berkurang karena ya mohon maaf ya, di sana kan tidak mengenal
agama, tidak mengenal nilai-nilai yang sifatnya religi gitu ya, sehingga betul sekali. orang itu kalau punya anak atau punya keturunan itu dianggap beban. Waduh, beban keluarga. Iya, beban keluarga, apalagi ya tahu sendiri lah ya kalau mengurus seorang bayi segala macam itu kan berat ya. Iya. Nah, orang Eropa itu seperti itu stylenya, dia mendingan mengerjakan sesuatu yang itu realistis, produktif gitu. Oke. Jadi dianggap ngurus bayi itu nggak produktif. Apalagi seorang bayi itu kan aktivitasnya malam hari ya. Iya. Nah itu tuh lah masalah-masalah itu yang menjadi pemicu di mana Eropa itu Semakin sedikit ya populasinya. Ya, populasinya sedikit. Bahkan ketika saya tinggal di Tallinn itu yang luasnya sama dengan Jawa Timur, itu jumlah penduduknya cuma 600.000, jadi sangat sepi. Oh, nggak seru bayangkan dong, Pak. Di Surabaya itu jumlah penduduk udah jutaan ya itu. Waduh, nah, itu Surabayanya aja ya. Belum di Narva, belum di Lenuya, belum di Swedia, semua penduduk sangat sepi. Makanya perangkat revolusi 4.0 ini jadi penting untuk membantu kinerja manusia. Nah, saya melihat ketika produksi ini menjadi seksi, artinya produksi perangkat revolusi 4.0 ini menjadi isu seksi untuk menggantikan perangkat konvensional. Mulailah dibangun brainwash semacam ya sosialisasi untuk penerapannya revolusi 4.0 di negara-negara Asia. Yang notabene negara Asia itu kontraproduktif, artinya dengan jumlah penduduk yang banyak sebenarnya inti kontraproduktif gitu. Oh gitu. Iya. Oke. Saya bilang begitu karena kita lihat India, kita lihat Cina, kita lihat Indonesia bahwa jumlah populasi kita itu semakin tahun semakin meningkat. Kalau perangkat kita adalah perangkat digitalisasi, ambil contoh misalnya, semua pekerjaan rumah tangga dikerjakan oleh robot. Terus kita kan ekspor PRT itu kan paling tinggi ya di Asia termasuk. Iya, terus benar. mereka harus bekerja sebagai apa kan gitu pertanyaannya. Itu satu. Contoh lagi misalnya perangkat industri additive manufacturing. Jadi perangkat additive manufacturing ini adalah perangkat finalisasi produk yang cukup dikerjakan dengan satu mesin. Dan itu dikendalikan dengan GPS dari jarak jauh. Bisa dibayangkan seandainya mesin CNC itu dikendalikan dari jarak jauh. Jadi kalau kita punya bangun infrastruktur perusahaan yang notabene Jepang, Korea atau Eropa misalnya, ya itu dikendalikan dari sana bisa gitu. Tanpa tenaga operator, tanpa tenaga quality control. Oke. Apa yang terjadi? Ya, jumlah tenaga kerja berkurang. Sangat berkurang. Sangat berkurang. Itu satu perusahaan ya, satu divisi gitu. Masa kalau dalam sebuah perusahaan itu divisinya lebih dari 5, lebih dari 10 misalnya. Kan sangat berkurang. Nah, maka itulah hadirlah revolusi 5.0 yang diinisiasi oleh Jepang. Di mana Jepang itu masih memperhatikan jumlah populasi tenaga kerja. Artinya ya. Jadi reduksi yang sekian banyak itu di Jepang masih misalnya quality control masih dikendalikan oleh manusia atau supervisi masih dikendalikan oleh manusia. Dan itu pun tetap mengurangi reduksi atau mereduksi jumlah tenaga kerja yang ada. Nah, makanya menurut hemat saya sedikit berbeda ya dalam hal ini. Jadi kita harus benar-benar objektif dalam menyikapi revolusi 4 dan 5.0. Artinya ini tuh tidak kompatibel dengan kondisi keadaan di Indonesia, kultur di kita, terutama yang jumlah populasi kita tuh nomor 3 kalau nggak salah ya setelah India ya jumlah populasi. Saya tahunya nomor 4 naik lagi. Nomor 4 ya, naik lagi nomor 3. Iya, karena mungkin 2 tahun ini akan ada pandemi ya, sehingga mungkin jumlah kelahiran lebih banyak gitu. Baik. Jadi kita setidaknya ya Pak, istilahnya kalau misalkan ingin menghadapi si revolusi 4.0, setidaknya tingkatkan sumber daya manusianya dulu ya Pak ya. Supaya kita bisa menghadapi tekanan revolusi-revolusi mendatang mungkin yang akan lebih ekstrim lagi mungkin ya, selain reduksi si kerjaan itu sendiri. Baik, setelah ini Yusi mau puterin lagu lagi nih Pak buat Smartizen biar tetap semangat juga nemenin kita di siang hari ini ya. Oke, Smartizen, come back again sama Yusi tentunya ya on Dialog Siang. Di sini Yusi masih nemenin kamu semua di Dialog Siang sampai pukul 12 siang ini ya Smartizen. Jadi kamu semua gimana kabar hari ini? Masih semangat kan nemenin Yusi mengudara ya kan bersama Pak Gus Pram tentunya. Ini kalau misalkan dipikir-pikir lagi nih ya, Pak Gus Pram nih namanya sedikit sama nama mantan Yusi.
Siapa coba? Namanya adalah Pramono juga belakangnya, Ardito. Iya. Enggak, ini cuma ngaku-ngaku sih Smartizen. Oke, kita langsung balik lagi aja kali ya sama Pak Gus Pram dan membicarakan tentang tekanan revolusi 4.0 till 5.0 ini ya Smartizen. Dan say hello again buat Pak Gus Pram. Halo lagi Pak. Halo Mbak Isi. Halo lagi, masih semangat ya Pak kita Insya Allah, berdiskusi siang ini. Baik, kalau gitu langsung isi tembak aja nih Pak ya. Bahwasannya kan sekarang mahasiswa harus banget yang namanya siap, sedia, ready lah ya istilahnya menghadapi tekanan revolusi 5 and 4 gitu ya istilahnya point zero ini. Dan hal apa aja sih Pak kiranya kalau misalkan kita sebagai mahasiswa justru tidak mengerti atau kurang paham tentang si revolusi 4.0 till 5.0 ini? Ya. Baik, jadi untuk langkah-langkah preventif maupun langkah-langkah strategik dari mahasiswa ini sebenarnya dimulai dari bagaimana kita bisa berpikir kritis, logik dan objektif. Jadi tidak semua yang kita tangkap dalam sebuah artikel ataupun berita itu ada unsur positifnya. Pasti ada sesuatu yang menjadi unsur negatif ataupun kekurangan atau kelemahan, dan itu yang harus benar-benar kita berpikir objektif ya. Dalam hal ini kita perbandingkan antara premis mayor dan premis minornya. Ini ngomong masalah logika mantik ya. Jadi kalau belajar bahasa nih Pak. Iya. Jadi kalau misalnya dalam sebuah postulat atau dalam sebuah artikel yang kita baca terkait revolusi 4.0 itu kita harus bisa merunutkan kaidah-kaidah narasi yang ada. Karena tidak selamanya apa yang dihujahkan atau dinarasikan itu persis seperti apa yang ada terjadi di lapangan misalnya. Karena kan kita sebagai manusia ini sangat dipengaruhi oleh kognisi berpikir dan juga fakta di lapangan. Dan itu biasanya bahasa teori dengan bahasa praktek kan beda ya. Nah, di sini perlu simplikasi, perlu objektivitas dalam berpikir gitu. Kita melihat revolusi 4.0, 5.0 itu bagus blueprintnya. Tapi faktanya kan seperti yang saya uraikan di awal mukadimah tadi bahwa tidak semuanya bisa kita terima gitu. Apalagi yang terkait dengan kehidupan mahasiswa. Ambil contoh misalnya kuliah online. Kuliah online ini memang meringkas daripada rangkaian kegiatan akademik. Yang tadinya mahasiswa udah datang ke ruangan, itu bisa di kamar aja. Di kamar aja. Tapi kan kita tidak tahu dampak negatifnya. Betul. Nah, ini saya tak langsung terjun ke lapangan memverifikasi dampak-dampak negatif dari kuliah online. Salah satunya adalah pengendalian etika dalam interaksi kuliah. Jadi ditemukan di Fakultas Teknik itu ketika kuliah online, si mahasiswa ya mendengarkan biasa ya. Nah, ketika close kamera ternyata mahasiswanya ini tidak memakai baju, artinya mungkin karena panas ya. Karena panas. Dan memang kondisi kameranya close, tapi setelah nggak tahu terjadi kesalahan teknis, tiba-tiba kan nyala tuh kamera. Ya, tiba-tiba ternyata loh mahasiswa ini nggak pakai. Ya telanjang dada lah, mungkin karena posisi di Jakarta panas dan sambil sambil merokok gitu. Artinya ini kan hal yang tidak etis ketika dalam interaksi akademik itu mahasiswa tidak mempersiapkan kondisi-kondisi yang real. Nah, ini contoh bahwa kaburnya kaidah etika di kuliah online ini semakin terpicu dengan adanya perbedaan ruang dan waktu. Betul. Makanya saya mengutip kitab Al-Adab Ta'lim Muta'alimnya Hadrusi Hasyim Asy'ari atau Ta'lim Muta'alimnya Ibnu Ahmad Al-Qadiri bahwa menuntut ilmu ini harus ada zahir. Artinya harus bertemu. Nggak bisa menuntut ilmu itu dipisahkan ruang dan waktu. Yang terjadi tadi itu bisa jadi kesesatan teori, kesesatan berpikir, atau bahkan kesesatan perilaku. Dan ini sudah banyak terjadi gitu di ruang-ruang publik ketika interaksi kuliah ini. Ya artinya kuliah online itu boleh, tapi proporsinya harus imbang. Mungkin dari 100% online-nya 40 atau 60 lah. Tetap harus ada interaksi. Pertemuan harus tetap ada. Karena disitulah ruang silaturahmi. Ruang bertemu antara murid dan mahasiswa. Makanya apa yang harus dipersiapkan mahasiswa salah satunya adalah tetap belajar tentang adab.
tentang kaidah etika ya tentunya. Jadi karena menurut Imam Al-Ghazali buah daripada ilmu itu akhlak. Jadi kalau kita menuntut ilmu tanpa berakhlak, ya kita nggak dapat ilmunya sebenarnya. Percuma sekali Iya, jadinya betul. ya Pak ya. Oke. Jadi itu yang paling krusial, yang paling substansial. Terus yang kedua juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita bisa memperkuat literasi. Oke. Jadi kemampuan literasi mahasiswa ini sangat diukur bagaimana dia membaca. Sekarang kan membaca itu sudah dirubah menjadi audio video ya, orang hanya melihat tanpa membaca. Betul. Lebih bagus mana antara membaca dan melihat? Membaca. Membaca. Karena membaca ini rujukannya jelas. Tapi kalau melihat itu kan hasil sebuah kesimpulan yang hasil bacaan orang juga. Iya, bacaan orang, runutan kronologisnya, referensinya belum tentu akurat. Iya. Sehingga itu akan mengakibatkan kesimpulan premis yang minor yang itu bisa jadi benar tapi banyak salahnya gitu. Makanya sebelum action plan atau sebelum mengasah kemampuan psikomotorik, orang harus banyak membaca. Jadi memperkuat kemampuan literasi. Oke. Makanya kalau kita hanya membaca aja tapi tanpa action plan, ya itu namanya pengasahan kemampuan psikomotoriknya jadi kurang. Oke, jadi benar-benar harus imbang ya Pak. Iya benar, harus imbang antara membaca dan melihat. Wow, amazing nih Smartizen semua. Udah dapat belum poinnya? Got the point kan, bahwasannya memang kita sebagai mahasiswa tuh harus banyak membaca juga nih ya, literaturnya harus diperbaiki lagi nih. Kayak gitu ya Pak. Baik, thank you banget. Setidaknya Smartizen di luar sana harus istrinya aduh, Yusi suka slip of the tongue deh, sorry banget nih. Kurang mineral, oh my god, nggak boleh sebut merek, lupa kan saya. Baiklah, langsung aja kita puterin lagu lagi kali apa ya. Istirahat sejenak Pak, kita napas dulu yuk. Raisa Could It Be Smartizen. Never have, it's me again here of course ya Smartizen. Jangan bosan-bosan sama Yusi tentunya ya. Pokoknya kamu gak boleh bosan nih. Karena apa? Masih ada sekitar 1 jam lebih sama Yusi nih ya Smartizen. Well, kamu semua Yusi ingetin lagi, harus banget tetap jaga kesehatan ya. Jaga pola makan, pola tidur, juga keep your distancing to each other tuh harus tetap terjaga nih ya. Seperti yang sudah Yusi dan Pak Gus Pram lakukan hari ini ya Pak ya. Kita selalu jaga jarak tentunya. Di studio ini pun walaupun sedang bekerja kita tetap menaati protokol kesehatan yang berlaku ya Smartizen. Dan Yusi juga mau ingetin ke Smartizen semua bahwasannya untuk kamu yang mau nanya, mungkin Yusi udah up question box di Instagram kita @diauntirta ataupun di YouTube channel kita. Kamu bisa langsung aja komen di 106 Dia Untirta. Atau boleh banget nih buat Smartizen yang mau apa tuh ya, chatting manja kali ya sama admin kece kita, langsung aja ke WhatsApp number 081808106106. Ditunggu ya Smartizen. Tukar menukar itu harus dohirnya ada real, ada barang. Mungkin ya dengan emas, perak, atau dengan kertas uang lah. Tapi lihat 4.0 nanti itu ada paket money yang sekarang udah mulai diterapkan, virtual card, virtual money. Jadi barangnya nggak ada, itu cuma nominal doang. E-money. Bener nggak? Iya benar. Itu sebenarnya ya nilai dari transaksi itu agak susah dihukumi. Nah makanya saya berpikir harusnya para ulama ini bersatu untuk membahas masalah ini gitu. Jadi Basul Masail di semua organisasi yang bernama organisasi Islam misalnya itu bekerja sama untuk membahas masalah ini. Ini hukumnya seperti apa? Mubah, makro, atau makro tarjih atau jaiz, atau itu kan belum ada selama ini. Harus jelas ya. Harus jelas. Ya? Virtual card money itu harus jelas. Ini sisi negatifnya juga sangat besar. Sekarang dengan sistem virtual card, orang bisa membeli perangkat atau tanah di negara lain. Di Afrika itu sudah kayak gitu. Membeli tanah nggak pakai barter, nggak pakai sistem mata uang. Jadi dengan virtual card tadi. Itu bisa kita sadari bahwa hal itu memang ya cukup pelik ya, artinya masalah. Jadi mikir saya. Iya nggak? Iya juga sih. Ya, ini salah satu revolusi 4.0 yang akan merubah peradaban. Dan bahkan ya dengan adanya COVID-19 itu aja rukun-rukun sholat itu agak berubah loh sekarang.
Kalau disunahkan sholat itu jaraknya rapat. Harus rapat. Tapi dengan adanya pandemi, Distance. itu kan jadi perubahan distance. Iya. Itu banyak sebenarnya. Kalau kita mau explore ya mungkin 1-2 jam nggak cukup sebenarnya. Iya. Tapi kita gali substansinya ya, bagaimana kita bisa menjadi manusia yang selamat dengan kondisi revolusi 4.0. Dan kalau boleh saya bilang COVID-19 ini sebagai pembuka gerbang revolusi 4.0. Sekarang kita perhatikan dengan adanya COVID-19 ini, orang itu jarang berinteraksi. Orang harus di rumah saja. Itu artinya apa? Artinya bahwa revolusi 4.0 itu akan bisa diterapkan kalau tidak banyak interaksi aktivitas manusia. Dan itu pun terjadi di negara Eropa sana ya. Sudah terjadi. Sudah terjadi. Sebelum ini bahkan. Sebelum ini. Oh. Sebelum ada COVID. Wow. Jadi saya menilai mungkin ini juga bisa jadi sebuah simulasi bagaimana menerapkan revolusi 4.0. Oke. Apalagi kalau di Eropa itu musim dingin ya, hampir nggak ada aktivitas dan interaksi di jalanan maksudnya. Mereka akan berinteraksi ya di gedung, di lab ataupun di tempat-tempat di mana di situ terlindungi dengan suhu atau cuaca yang cukup hangat karena suhunya kan ekstrim. Betul. Nah itu jadi kita jangan menjadi pameo atau pembebek mengikuti sebuah transisi teknologi di mana itu nggak sesuai dengan kita. Gitu. Kondisi kita tentunya ya Pak. Ya, yang tidak kalah penting adalah dengan sistem kuliah online ini, saya pernah membaca 2015 itu MIT, Coursera, kampus-kampus besar ya, itu sudah mulai membuat audio video untuk mata kuliah tertentu. Jadi mata kuliah itu dijual, jadi kita bisa mendapatkan course-nya dengan bayar berapa dolar gitu, kita bisa mendapatkan sertifikatnya. Dan tahun berikutnya Nottingham University di Inggris itu sudah membuat kuliah jarak jauh. Itu belum ada pandemi gitu, 2016-17. Kuliah jarak jauh. Dan itu diterapkan di Cina sama Malaysia. Jadi orang Malaysia, orang Cina yang kalau pengen kuliah ke Inggris, Nottingham, itu nggak perlu ke Inggris. Cukup dengan online dan bisa dapat sertifikat. Ijazah Nottingham. Officialnya ya. Oh. Jadi kalau nanti kita pengen kuliah ke MIT atau kemana, kita nggak perlu ke sana. Dan ini difasilitasi oleh kuliah online. Kuliah online, betul. Iya. Karena kemarin di UC pribadi pun ya Pak sempat dapat tawaran short course di Harvard University. Online memang. Ini tuh udah dipersiapkan 2012 saya lihat ya. Saya tahu itu masih di sana dulu. Oh, jadi ternyata memang sudah ada. Iya, simulasinya udah dipersiapkan. Sekarang action plan. Action plan. Ya, that's it our design. Lalu nih Pak, kalau misalkan 4.0 dan 5.0 ini istilahnya belum yang kultur kita banget. Nah, harusnya berjalan seperti apakah yang dinamakan revolusi yang Indonesia banget itu, Pak? Siapa tahu kita bisa bikin 6.0 gitu. Iya, saya sepakat itu. Iya kan? Sepakat itu. Jadi masing-masing negara harus menerapkan barometernya sendiri. Jepang dengan 5-nya, Eropa dengan 4-nya. Kita harus dengan menerapkan dengan sistem sendiri. 6.0 tadi masuk itu. Bagaimana kita memfilter perangkat apa saja yang masih bisa kita terapkan. Yang jelas kalau additive manufacturing sudah nggak sesuai karena kita punya jumlah penduduk yang banyak. Kuliah online juga nggak bisa 100% ya. Karena kita khawatir ada adab segala macam gitu. Betul. Yang bisa kita terapkan salah satu teknologinya adalah teknologi di mana teknologi mungkin verifikasi satelit, bagaimana mengidentifikasi ini berhubungan dengan bidang metalurgi, mengidentifikasi kandungan logam yang ada dalam sebuah zona atau sebuah wilayah. Nah itu mungkin perlu karena biar kita tahu bahwa di sini itu ada kandungan mineral logamnya, emas atau Cu. Dan bahkan di Tomsk University di Rusia itu bekerja sama dengan MIT untuk mengidentifikasi kandungan logam mulia yang ada di belahan dunia. Wow. Jadi kita mungkin nggak tahu di mana ada kandungan logam mulia, tapi mungkin MIT, Tomsk University tahu, Rusia, Amerika tahu. Oh di sini. Jadi tahun 2016-17 itu ada sebuah artikel yang menyatakan bahwa di Indonesia itu kaya akan uranium. Padahal kita juga nggak tahu kan? Kita nggak tahu nih. Nah itu bisa jadi dari perangkat yang dikembangkan tadi. Lewat satelit, lewat GPS. Jadi ada identifikasi warna lah kan. Jadi kalau di simulasi itu
Kalau warnanya sedikit berbeda, nah itu berarti ada indikasi bahwa di sana ada kandungan mineral logam mulianya misalnya. Itu kita perlu tahu dan perlu punya itu. Dan yang miris juga kadang dalam riset sendiri ya, saya melihat transformasi teknologi baik di negara-negara yang punya industri di sini ini harus dikoreksi. Artinya nggak 100% gitu loh. Contoh misalnya, kita punya sumber daya alam karet. Karet itu kalau di Lampung harganya per kilo ya 27 ya 3 tahun yang lalu. Sekarang mungkin ya masih 50 ribuan per kilo. Sekilonya. Itu kita ekspor ke Korea. Di Korea dirubah jadi resin fenolik. Kita balik lagi beli berapa? 22 tahun yang lalu itu 2,5 juta. Bisa dibayangkan dari nilai 50.000 jadi 2,5. Berapa kali lipat ya? Berpuluh-puluh lipat. Artinya transformasi teknologi itu belum ada di sini. Wow. Jadi itu yang harus kita pikirkan. Betul ya Pak. Itu dari satu sisi ya, belum sumber daya olahan lain. Itu banyak sekali. Makanya pemerintah membuat regulasi tidak boleh menjual bahan mentah. Karena itu tadi nggak ada transformasi teknologi. Kita kurang tenaga ahli seperti apa? Kita banyak tenaga ahli. Cuma karena piranti teknologinya tidak dipersiapkan. Iya betul dan ini sekali. Dibutuhkan regulasi yang sangat ketat. Tapi kalau kita begini terus, revolusi industri masuk, ya kita akan menjadi objek. Kita akan menjadi penonton. Betul, kita hanya pemain cadangan. Iya. Makanya ini perlu kebijakan ulama, umarok duduk bareng untuk merumuskan hal-hal seperti ini. Gitu. Baik, agar semuanya clear ya Pak, agar Indonesia mendapatkan revolusi yang tepat ya untuk istilahnya perkembangan teknologinya juga. Baik, thank you so much Pak Gus Pram. By the way, Smartizen using nggak lupa ingetin. Oke, Smartizen, wow, gak kerasa banget sudah hampir 2 jam Yusi menemani kalian mengudara bersama ya di 1 Juni 2021 ini. Yusi ingin mengucapkan selamat hari lahir Pancasila ya Smartizen. That's why kamu sekarang sedang berlibur, mungkin ada yang lagi rebahan sambil dengerin frekuensi kita kali ya di 106, ataupun ada yang mungkin sedang jalan-jalan manja gitu sama keluarganya nih mumpung hari libur nasional gitu kan. Tapi tetap jaga kesehatan ya Smartizen, tetap jaga jarak dan tetap istilahnya kamu harus menjaga segala sesuatu. Number one is your health gitu loh istilahnya ya Smartizen. That's why aku mau langsung aja undang Pak Gus Pram ya ke dalam frame kita. Karena apa? Karena sudah hampir menyelesaikan tugasnya nih di dialog siang. Jadi kita hanya mengudara sampai pukul 12 ya Smartizen. Kita say hello lagi buat Pak Gus Pram and halo Pak. Halo lagi sama Yusi lagi nih Pak. Halo Mbak Yusi. Oke Pak, by the way nih Pak ya, karena sudah kita hampir mengudara selama 2 jam nih ternyata nih Pak. Jadi semoga nanti di next project mungkin ya kita bisa berdiskusi dengan tema-tema yang lebih menarik lagi mungkin ya Pak, insyaallah. Baik, tapi karena sudah mau pukul 12, it's probably gonna be our last talk juga nih dengan Yusi dari Pak Gus Pram dan dari Yusi buat Pak Gus Pram juga sama ya. Mungkin Smartizen juga di luar sana kayak ya gimana dong ya, tapi gimana udah mau jam 12 nih, jadi nggak apa-apa ya kita selesaikan dulu istilahnya dialog siang kita hari ini. Tapi sebelum menyelesaikan dialog siang, Yusi punya pertanyaan terakhir. Ini bukan pertanyaan sih Pak, lebih ke personal statement mungkin ya. Closing statement juga dari Pak Gus Pram untuk Smartizen di luar sana. Bisa berupa pesan, harapan, or whatever you wanted to talk to dengan Smartizen di luar sana, oke? Oke, baik. Terima kasih Mbak Yusi. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim ya. Alhamdulillah. Dengan beberapa pesan-pesan yang mungkin harus dijadikan acuan bagi para generasi muda, anak muda, para mahasiswa tentunya. Sebagai insan cendekiawan, insan akademik, saya berpesan bahwa keberhasilan dari sebuah proses perjuangan ataupun keselamatan dari proses perjuangan itu tidak lain dan tidak bukan sangat dipengaruhi oleh
aspek kecerdasan spiritual. Oke. Dan bahkan ini saya jelaskan dulu kronologis akademisnya bahwa di Harvard University itu ada penelitian di mana beberapa sampelnya adalah orang-orang tokoh yang sukses. Itu diteliti ternyata yang menjadi pemicu keberhasilan atau kesuksesan duniawi tentunya itu bukan kecerdasan psikomotorik, bukan kecerdasan kognitif, tapi kecerdasan spiritual. Spiritual justru ya? Ya. Spiritual yang dimaksud di sini adalah bagaimana si anak tersebut atau orang tersebut itu bisa menebarkan kebaikan. Kita ambil contoh, orang-orang sukses itu kebanyakan orang yang gagal kuliahnya. Artinya ini kan menggugurkan kajian akademis bahwa kecerdasan kognitif, psikomotoriknya kan lemah, tapi dia bisa sukses. Ambil contoh Jack Ma, ambil contoh lagi Bill Gates. Bill Gates yang katanya kena DO. Ya. Jadi disinilah perlunya membangun kecerdasan spiritual. Oke. Nah, itu ada sebuah perangkat di Harvard sana ya, bahwa ketika orang yang punya kadar kebaikan ini diterawang dengan sinar X, dan di situ ada yang namanya titik God spot, titik sentuh Tuhan. Nah, Tuhan itu kan mengaruniakan berbagai macam kebaikan ya. Jadi kalau manusia itu berbuat baik, kira-kira Tuhan juga akan memberikan kebaikan gitu lah. Okay. Tanpa memandang latar belakang agamanya. Jadi bisa dipastikan bahwa orang-orang sukses itu ya orang-orang yang amal kebaikannya cukup. Kita lihat Nicole Kidman atau kita lihat Patrick Swayze yang waktu Aceh kena tsunami ya, itu sumbangannya besar banget itu. Hampir 31 M. Masya Allah. Itu aktor ya. 31. Iya, nyumbangnya tuh segitu gitu. Itu gimana Pak bentuknya? Terus kita lihat juga Angelina Jolie misalnya. Jadi kesuksesannya selama ini tuh memang ya karena mereka baik gitu loh. Karena mereka juga membuat dampak buat masyarakat. Iya, bener. Ya. Atau aktor yang Nicolas Cage, banyak aktor-aktor yang karirnya sukses itu rangkaian rekapitulasi dari kebaikan yang telah mereka tanamkan. Makanya dari sinilah saya bermaksud untuk menyampaikan pesan moral kepada semua generasi muda, terutama mahasiswa. Banyak-banyaklah berbuat amal kebaikan. Amal kebaikan yang paling sederhana itu bersikap ramah atau tersenyum kepada orang yang dihadapin, itu yang paling sederhana. Iya sih Pak, benar-benar. Iya nggak? Benar banget. Jadi bukan hanya materi ya, karena kalau mahasiswa kan belum berpenghasilan, tidak perlu beramal materi. Amalah sebisanya, sekecil-kecilnya yang bisa dilakukan. Iya betul. Menolong orang di jalan misalnya, atau membantu juniornya dalam menghadapi kesulitan akademik misalnya. Itu semuanya berbalas kok. Jadi semuanya berbalas ke depan. Jadi ini pun sekaligus sebagai fakta empirik juga ya. Saya punya banyak bimbingan. Kita bandingkan dua bimbingan saya, yang satunya IP-nya tinggi atau IP-nya hampir summa cum laude lah 3,8. Tapi 2 tahun baru dapat kerja. Beda dengan mahasiswa saya yang IP-nya cuma di bawah standar, malah di bawah standar 2,57. Tapi dia sudah 7 kali keluar masuk perusahaan itu. Ini kan karena amal kebaikan kalau memang kita bandingkan ya. Makanya dari banyak fakta-fakta empirik yang saya sampaikan tadi, ini menjadi pesan kepada seluruh mahasiswa bahwa marilah kita banyak-banyak berbuat baik, amal kebaikan. Karena itu investasi masa depan yang pasti akan kita tabungan itu akan kita dapatkan ya di dunia gitu. Investasi kebaikan. Investasi kebaikan tadi itu. Masya Allah, keren banget pokoknya ini. Udah deh, ini mah no kaleng-kaleng klub. Investasi kebaikan adalah investasi yang paling real nanti ya. Akibatnya di masa depan. That's it Pak, ada lagi yang ingin disampaikan? Ya mungkin terakhir ya, alhamdulillah saya banyak berinteraksi dengan para alumni COVID, dan bahkan pernah dalam sebuah perjalanan itu kita satu mobil. Baik. Dan itu dalam perjalanan itu ya bukan saya mau takabur. Itu cuma saya nggak kena COVID. Satu mobil pada kena COVID gitu. Nah ini saya mau kasih ijazah nih bagi yang muslim tentunya. Jadi banyak-banyaknya membaca sholawat.
Oh. Baik sholawat badar atau sholawat, yang penting bersolawat aja. Baik. Karena sholawat itu menyelamatkan kita dari virus-virus yang akan masuk dalam tubuh kita. Logika spiritualnya kan virus itu kan hamba Allah ya. Jadi kalau kita banyak berdoa, apalagi sholawat, ya bisa jadi virusnya ini nggak jadi masuk. Teman saya yang di Rusia, Mas Amin Maulana, itu kena COVID. Terus dia baca sholawat dan memperbaiki wudunya. Itu ada di kitabnya Ibnu Sina ya. Ketika dia wudu, 2 hari itu dokter juga heran. Kenapa 2 hari udah nggak ada virus? Lah kok? Ini memang janggal, tapi faktanya dia sembuh gitu. Oke. Nanti bisa dikonfirmasi Mas Amin Maulana itu. 2 hari, teman-temannya 1 minggu lebih. 2 hari dia sembuh. Jadi cara wudunya benar, bacaan sholawatnya setiap dia melek, artinya setiap nggak tidur selalu sholawat. Dan virus itu nggak ada dalam deteksi tubuhnya. Nah makanya ini yang kedua mungkin teman-teman mahasiswa yang bagian muslim ya, bagian muslim banyak-banyaklah membaca sholawat. Karena sholawat itu mampu mengusir secara halus virus-virus yang ada dalam tubuh kita, insya Allah. Tubuh kamu ya, insya Allah, jika Allah mengizinkan ya tentunya ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak Pak Gus Pram. Ya ampun, sangat-sangat long conversation nih by the way ya, selama 2 jam ini dari pukul 10 sampai 12 siang ini nih Smartizen. Yusi sebenarnya masih pengen banget nih ngobrol banyak sama Pak Gus Pram, tapi waktu sudah menyudahi segala jadi aduh. Tapi mungkin di lain waktu kita bisa diskusi lagi kali ya Pak ya, insya Allah, jika memang Pak Gus Pram tidak sibuk dan ada jadwalnya dengan Yusi lagi mungkin nanti gitu. Thank you so much, semoga Bapak sehat terus. Amin. Bahagia selalu ya Pak ya. Semoga juga ilmunya berkah nih ya Pak. Amin ya rabbal alamin. Thank you so much, and mungkin sekian dari sih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Gus Pram. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Smartizen ya, sudah pukul 12 nih, which means Yusi harus banget menyudahi setiap apa tuh, kalau misalkan kamu bilang waktu itu setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Oh my god ya, itu bener-bener hal yang terjadi banget untuk siang hari ini, which means karena sudah 12 siang jadi kita harus menyudahi pertemuan ini. Tapi jangan khawatir, karena besok bakalan ada lagi ya dialog siang di jam yang sama, tapi mungkin nanti nggak sama Yusi ya, nanti sama penyiar ganteng. Kita lihat aja siapakah yang akan menyiar di besok siang. Well, kalau misalkan kamu ngikutin percakapan aku dan juga Pak Gus Pram ya tadi tentang mahasiswa nih yang menghadapi tekanan revolusi industri 4.0 till 5.0 ini, kamu pasti tahu bahwasannya saat ini ternyata si revolusi industri 4.0 and 5.0 ini merupakan revolusi yang digagas oleh orang-orang Eropa. Tapi 5.0 hadir dari Jepang, which means untuk melibatkan ya yang namanya konsep memanusiakan manusia dengan teknologi, dan itu penting banget tentunya Smartizen. Karena apa? Karena kalau misalkan 4.0 di-apply in Indonesia, which means tidak sesuai dengan culture yang ada gitu loh. Terus juga istilah keadaan kita juga belum memumpuni kayak gitu ya. Jadi belum begitu tepat gitu loh kalau misalkan menggunakan 4.0 aja di Indonesia. Jadi kalau misalkan Eropa punya 4.0, Jepang punya 5.0, Indonesia should be the next point revolusi selanjutnya kayak gitu. Kenapa bisa demikian? Karena setiap negara seperti yang udah Pak Gus Pram bicarakan punya implikasi, punya ciri khas masing-masing kayak gitu. Jadi kalau misalkan diulang lagi, si Europe punya 4.0-nya, Indonesia harus punya 6.0 tentunya. Mengutamakan dengan perbedaan-perbedaan dan juga masalah-masalah yang ter-apply di daerah-daerah masing-masing gitu ya Smartizen. Thank you so much sudah nemenin Yusi selama 2 jam ini, dan semoga kita bertemu lagi di jam yang sama di waktu yang berbeda. Bukan besok hari ya, mungkin lusa. Thank you so much. Sorry banget kalau misalkan bisa ada salah-salah kata. Dialog siang pamit undur diri, Dialog dan Yusi juga pamit undur diri. Okay, and see you on the next project kali ya.